Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfian Syahri dari kelas IF 303 Informatika PJJ. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya untuk mata kuliah Sistem Operasi. Di sini untuk nomor satu, sistem operasi atau kita sering sebut OS adalah perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna aplikasi dan perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi sendiri yaitu mengelola CPU atau proses, penjadwalan atau multitasking. Yang kedua yaitu mengelola memori untuk alokasi dan dealokasi RAM. Yang ketiga itu mengelola perangkat input atau output. Contohnya itu keyboard, mouse, dan printer. Berikutnya itu mengelola file dan directory. Berikutnya menyediakan antarmuka pengguna GUI atau CLI. Terus menjaga keamanan dan hak akses. Untuk nomor dua, karakteristik sistem operasi open source dan closed source. Untuk open source sendiri itu kode mempunyai karakteristik kode sumber terbuka dan bisa dimodifikasi. Terus juga open source sendiri gratis tanpa adanya biaya ataupun biayanya rendah. Terus bisa dikembangkan dengan komunitas, fleksibel dan transparan. Contoh untuk open source sendiri yaitu Linux atau Ubuntu. Untuk closed source itu karakteristiknya adalah kode sumber tertutup, umumnya berlisensi atau berbayar, dikembangkan perusahaan tertentu, terus dukungannya resmi dan stabil. Contohnya Windows dan macOS. Skema dasar sistem komputer secara umum terdiri dari tiga komponen utama yang saling terhubung, yaitu hardware atau perangkat keras, contohnya yaitu CPU, RAM, hard disk, software atau perangkat lunak, yaitu program yang menjalankan instruksi, itu OS atau aplikasi, dan brainware atau pengguna, yaitu manusianya yang menguruskan sistem tersebut. Ini skemanya untuk sistem komputer sendiri, ada hardware, software, dan brainware. Untuk nomor 4, perangkat perangkat input, proses, output, dan memori beserta contohnya. Untuk perangkat input sendiri yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Untuk proses yaitu alat pengolah data pada komputer atau disebut otak komputer. Contoh CPU. Untuk output, alat yang menampilkan hasil dari pemrosesan komputer. Contohnya printer, monitor, speaker. Memori adalah alat untuk menyimpan data pada komputer. Contohnya RAM, hard disk, SSD, ataupun flash disk. Untuk nomor 5, cara instalasi Windows 10. Pertama-tama kita harus siapkan dulu media installernya, bisa berupa flash disk ataupun DVD. Terus kita masukkan media installer Windows 10 tersebut, nyalakan komputer, lalu kita masuk ke BIOS, lalu rubah first booting pada BIOS itu sesuai dengan media yang kita gunakan. Apabila menggunakan flash disk, kita rubah first bootingnya itu ke flash disk. Apabila menggunakan DVD, kita rubah first bootingnya itu ke DVD. Lalu kita restart dan kita jalankan Windows-nya. Nanti akan ada tulisan perintah press any key to boot from CD or DVD. Terus itu tekan aja sembarang, bisa space, bisa enter, agar bisa masuk ke menu tampilan install Windows 10-nya. Setelah muncul, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita disuruh memilih language to install, time and currency format, dan keyboard or input method. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan yang kita mau. Lalu setelah itu kita next. Nah, setelah next, kita di sini ada pilihan install repair komputer. Kita klik install now karena kita akan menginstal baru. Terus akan ada tampilan setup is starting. Lalu di sini kita disuruh meminta masukkan serial number yang kita miliki. Ini bisa kita skip aja. Lalu kalau apabila kita menggunakan bootingnya itu ada beberapa Windows, itu kita bisa memilih Windows mana yang kita mau pakai. Apakah Windows 10 Pro,
atau Windows 10 Home dan lain-lain. Juga bisa juga dipilih untuk yang X86 atau X64. Setelah kita pilih, lalu kita klik next, lalu akan muncul text box seperti ini. Lalu kita centang accept to license terms-nya, lalu kita klik lagi next. Terus selanjutnya akan tampil seperti ini. Ini ada upgrade to install Windows and keep file setting application atau custom install on Windows only advanced. Kita bisa pilih uh, itu upgrade dan custom karena kita akan menginstal ulang komputer. Kita akan menginstal komputer atau laptop kita yang untuk instalan baru. Lalu setelah kita klik pilihan tersebut, nanti akan masuk ke menu pemilihan drive yang akan kita install. Mau di drive mana, atau kita bisa juga buat partisi dulu untuk memisahkan antara drive untuk Windows dan aplikasi juga drive data. Ini kita bisa lakukan di sini. Terus ini setelah kita bagi partisinya, seperti ini nanti tampilannya. Nanti kita tinggal pilih aja drive mana yang mau kita lanjutkan. Terus setelah itu kita next, lalu dia akan mulai menginstal Windows-nya. Nanti setelah selesai semua, maka komputer akan minta restart sendiri atau kita bisa klik restart now. Setelah dia restart, maka dia akan kita cukup tunggu saja sampai dia masuk ke menu selanjutnya. Nanti di sini kita diminta input serial key number, kita bisa input serial key number-nya. Terus di sini juga dikasih pilihan mau mana, menggunakan yang mana, organization atau I want it, bisa pilih karena untuk keperluan pribadi, bisa pilih ke I want it, lalu kita pilih next. Terus ini kita bisa kasih nama untuk username dan passwordnya untuk pembuatan akun. Setelah itu kita tinggal tunggu saja sampai nanti selesai semua instalasinya dan masuk ke menu Windows. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.